Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Suci, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2401025. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang proses hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menjelaskan pengertian hijrah, mengetahui latar belakang hijrah Nabi Muhammad, memahami proses hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari peristiwa hijrah. Teman-teman, pernah nggak kita membayangkan bagaimana sih rasanya harus meninggalkan rumah, keluarga, dan harta benda demi mempertahankan keimanan? Tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah secara bahasa berarti berpindah atau meninggalkan suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, bahkan dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Lalu, mengapa Nabi Muhammad SAW harus berhijrah? Selama kurang lebih 13 tahun berdakwah di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai penolakan dari kaum Quraisy. Mereka merasa ajaran Islam mengancam kedudukan dan tradisi penyembahan berhala yang telah berlangsung lama. Karena itu, mereka melakukan berbagai tindakan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, seperti menghina, menyiksa para pengikut Islam, memboikot kaum muslimin, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di tengah tekanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan melalui penduduk kota Yastrib. Pada musim haji, beberapa penduduk Yastrib bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka tertarik pada ajaran Islam, kemudian memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Nabi jika beliau datang ke kota mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Pada tahun berikutnya, jumlah penduduk Yastrib yang datang bertambah. Mereka kembali menyatakan janji setia kepada Nabi Muhammad untuk beriman, taat, dan melindungi beliau. Peristiwa ini dikenal sebagai Baiat Aqobah kedua. Setelah baiat tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yastrib secara bertahap. Melihat semakin banyak kaum muslimin meninggalkan Mekah, kaum Quraisy merasa khawatir. Mereka kemudian mengadakan pertemuan di Darun Nadwah dan menyusun rencana untuk membunuh Nabi. Mereka memilih pemuda dari setiap suku agar pembunuhan dilakukan secara bersama-sama, sehingga keluarga Nabi tidak dapat menuntut balas kepada satu suku tertentu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana tersebut. Pada malam hari, Nabi Muhammad keluar dari rumah secara diam-diam setelah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ali dengan penuh keberanian menjalankan amanah tersebut demi keselamatan Rasulullah. Dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak langsung menuju Madinah, melainkan menuju Gua Sur untuk bersembunyi selama 3 hari. Selama di gua, Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan informasi mengenai keadaan di Mekah. Asma bin Abu Bakar mengantarkan makanan, sedangkan Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing untuk menghilangkan jejak perjalanan mereka. Kaum Quraisy terus mencari Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sempat sampai di depan Gua Sur. Abu Bakar merasa khawatir, namun Nabi menenangkan beliau dengan penuh keyakinan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Atas izin Allah, kaum Quraisy tidak berhasil menemukan Nabi Muhammad karena mereka mengira gua tersebut tidak mungkin dimasuki seseorang. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah melalui jalur yang tidak biasa agar terhindar dari kejaran kaum Quraisy.
Dalam perjalanan, mereka didampingi oleh seorang penunjuk jalan yang berpengalaman hingga akhirnya tiba di daerah Quba. Di Quba, Nabi Muhammad tinggal selama beberapa hari dan membangun Masjid Quba yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan. Mereka menyambut beliau dengan hangat sebagai pemimpin sekaligus pembawa ajaran Islam. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa langkah penting, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor agar tercipta persatuan di antara umat Islam. Selain itu, beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan. Nabi juga menyusun Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan masyarakat yang damai meskipun terdiri atas berbagai suku dan agama. Dari peristiwa hijrah ini, terdapat banyak hikmah yang dapat kita teladani. Pertama, kita harus memiliki keyakinan yang kuat dalam mempertahankan kebenaran. Kedua, kita harus selalu bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketiga, pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan saling tolong-menolong. Keempat, hijrah mengajarkan kita untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam akhlak, ibadah, maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, hijrah Nabi Muhammad SAW bukan hanya perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, tetapi merupakan strategi dakwah yang penuh hikmah. Melalui hijrah, Islam berkembang semakin pesat dan menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan berperadaban. Demikian materi mengenai proses hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.